Dari Gereja Sanggala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Voice of Life edisi 22 Oktober 2020. Tanggal istimewa kekasih Tuhan. Dan setiap hari itu selalu istimewa begitu ya. Saya sudah dikode sama sebelah saya. Ya, setiap hari itu istimewa. Ada Pak Gona Tanjung, Bapak Joshua Gona Tanjung yang saya berbagi dengan Anda pagi hari ini. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Wahyu, selamat pagi kasih Tuhan. Kembali kita bertemu untuk belajar tentang cara melihat kehidupan ini berdasarkan firman Tuhan. Ya, kalau beberapa waktu lalu Pak Doni menyampaikan tentang manusia Musa. Ya. Hari ini Pak Gona mau melanjutkan tentang manusia Musa ini, dilihat dari sisi yang lain ya. Baik. Kenapa Musa, Pak? Oh, he is a great man. Great man, oke. Dan dia bukan hanya tokoh mungkin satu-satunya atau salah satu orang yang memiliki dampak, bukan hanya, sebenarnya dia punya dimensi bukan hanya agama. Dia punya dimensi politik. Kalau orang ngomong hukum, ada kata nomos, nomo apa gitu ya, pernah saya dengar Pak Mahmud ya. Itu nomos itu Taurat. Jadi Taurat itu diakui kitab hukum pertama di dunia. Wow. Jadi pasal apa, cara menghakimi, mengadili orang. Jadi kalau orang belajar hukum sebenarnya harus belajar Taurat. Oke. Baik. Tokoh politik, tokoh ilmu hukum, kepemimpinan, leadership. Jadi pola leadership. Bagaimana pola kepemimpinannya dan sebagainya. Itu Musa. Okay. Bukan hanya kalau orang sekolah STT lihat Musa itu membuat hukum Taurat. Bukan hanya itu. Dia punya dimensi. Dan kalau dia bukan orang Yahudi, dia yang akan jadi next Fir'aun. Dia yang sebetulnya terpilih, mewarisi ya. Ya. Cuman saya itu yang akan kita angkat salah satu. Baik, silakan Pak Gona. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang kami belajar pagi hari ini. Biarlah Engkau singkapkan dan biarlah kami belajar sesuatu dari seorang yang Kau kasihi, yang Kau panggil, sekaligus memberi dampak yang luar biasa, Musa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kalau kita kembali kepada kita nyoroti, jadi saya mau melanjutkan khotbahnya atau sharingnya Pak Doni ini, manusia Musa. Moga-moga Pak Doni dengerin ini. Selamat pagi Pak Doni kalau sedang mendengarkan. Dia seperti tadi saya sampaikan, dia adalah tokoh yang termasuk yang mengubah dunia. Ya, khususnya dia adalah tokoh yang selain Daud. Jadi orang Yahudi itu punya, secara budaya itu dipengaruhi dua ya, Musa dan Abraham, mungkin tiga ya, Abraham, Musa dan Daud. Ya, Abraham sebagai starting point ya, iman, keturunan Abraham. Musa yang meletakkan hukum-hukum, Daud yang menginspirasi kerajaan, gitu ya, kira-kira begitu. Gimana kerajaan kalau tidak ada hukumnya, kan gitu ya. Dan yang membebaskan semua tanggalannya dan sebagainya itu dari Musa. Jadi ini tiga great man yang membentuk apa yang disebut bangsa Israel. Nah, kita soroti Musa adalah orang yang punya beberapa hal yang kita akan menarik. Dia adalah seorang yang lahir dengan sebuah karunia khusus. Dia bukan hanya terpilih, tapi pemilihan Tuhan itu ada begini ya. Tuhan itu milih yang orang bodoh tapi dipakai Tuhan gitu ya. Tapi Musa itu dia bukan orang bodoh dipakai Tuhan gitu ya. Dia lebih seperti Paulus, orang yang diberi talenta. Dia bukan hanya memiliki talenta secara rohani, membelah laut merah gitu, berbuat mujizat tanda heran. Tapi dia juga seorang yang lahir dengan secara fisik, secara mental, secara IQ itu
tumplek-blek. Ya, saya nggak tahu kenapa Tuhan tuh kok kasih seperti itu. Ya bukan nggak tahu. Untuk sebuah purpose. Nah, yang menarik, dia lahir dengan satu jeritan. Seorang ibu yang melihat anakku ganteng tenan. Ini pamer sedikit ya. Saya punya cucu, saya lihat-lihat. Cucuku ganteng ya, gitu ya. Wah, seneng saya. Sampai digodoi. Kayak yeyenya gitu. Apa mantunya gantengan kamu ya, cari papamu jadi ini. Ya, jadi Musa itu cakep, secara wajah cakep. Secara khusus disebut ganteng anak ini. Karena ganteng ini si ibu ini. Ya ini kan manusia, bukan karena dia cinta karena ganteng, tapi kalau udah cinta ganteng lagi gitu ya, atau cantik lagi itu kan plus Pak. Ya plus gitu. Aduh, maring ini kok maring ini dipateni. Waduh, jeritlah dia sama Tuhan. Nah, tapi ya itu peristiwa dibuat Tuhan, dari Tuhan dari Tuhan melalui Tuhan, bagi Tuhan. Jadi Tuhan tuh kadang-kadang bikin cerita dari dia juga gitu ya, membuat ibu ini menjerit seperti dia memberikan karunia khusus pada Samuel karena ibunya menjerit. Ya, lahirlah Musa. Nah, bayangkan dari 2 juta orang ini yang di Israel yang dapat beasiswa. Kalau ini hari ini yang diambil ini anaknya budak. Nah, ini saya kira belum tentu ada orang ya, saya nggak ngomong saya satu-satunya. Kenapa putri Fir'aun itu mau ngambil Musa? Ayo. Saya bisa ngomong begini. Ya, ini bukan membedakan. Tuhan tuh mengasihi semua orang. Tapi Anda lihat bayi ya. Bayi itu ada lihat melas gitu. Ada sing melas. Wah, melas yang dipilih Tuhan ya ada ya toh. Tapi ada bayi yang punya karisma. Cilik sudah punya karisma. Secara logika, kalau Fir'aun itu seorang orang Mesir, dia putri raja dan Israel Yahudi waktu itu posisinya budak. Secara psikologi ya, secara kejiwaan, posisi sosial, ngapain saya ngambil anak seorang Yahudi? Kan orang Mesir punya rasa superiority sama orang Yahudi, kan gitu. Wah, tunggu dulu, itu orang Yahudi. Nah, kenapa dia mau ngambil? Ada sesuatu yang luar biasa sejak kecil. Jadi tante anak putri Fir'aun ini, tante bukan tante Fir'aun, ini si tante ini terpesona. Bayi ini lain, ada aura yang khusus ini. Dan diambillah dan dididik menjadi pangeran Mesir. Nah, ini seperti yang saya ngomong. Bayangkan yang lain SD gak lulus, ini disekolahkan S3. Yang lain tinggalnya di gubuk, di asrama barak. Yang ini tinggalnya di istana. Yang lain budak. He is the only one being a prince. Itulah Musa. Dan sejarah mencatat katanya, dia adalah calon Ramses. Di film itu yang Charles Houston ya, apa gitu, yang model lama itu, Ten Commandments yang lama. Itu digambarkan betapa si bapak ini cinta sama Musa, si Fir'aun ini. Fir'aun yang tua, maksudnya orang tuanya dia. Dia punya saudara calon yang jadi Ramses ini, yang jadi Fir'aun, berhadapan head to head itu. Itu saingannya dia. Tapi Musa lebih moncer, lebih smarter, lebih high intelligence, lebih secara fisik. Kalau orang bilang gelut pun menang, leadership menang, IQ menang. Waduh. Cuma ya dia nggak bisa kepilih. Gimana? Wong dia anak angkat, ya kan? Nah, Alkitab mencatat setelah dewasa,
dia menolak disebut anak putri Fir'aun. Tapi di dalam cerita ini, kalimat ini banyak dimensi. Tuhan izinkan dia terpental dari sebuah posisi yang secara dunia, kalau hari ini saya konversi, dia adalah salah satu CEO dari worldwide company, yang the biggest company in the world. Anda bisa lihat, bisa bayangkan gajinya dia berapa. Mungkin 1 miliar 1 bulan gitu ya. Wow. Dan seperti Tuhan itu kadang-kadang bikin joke atau bikin cerita yang paradok. Seperti Petrus dari kosong jadi isi perahunya. Setelah isi suruh tinggal. Musa itu dari anaknya budak yang terancam hukuman mati diangkat jadi pangeran, kaya raya, terhormat. Saya nggak tahu kok dia nggak punya istri ya sampai umur 40. Emangnya dia nggak pernah naksir ya? Saya nggak tahu. Yang jelas dia nggak punya istri sampai dia di pelarian, atau bingung milih dia. I don't know. Dan umur 40 dia terpental karena sebuah panggilan jiwa. Jadi Tuhan taruh sebuah DNA compassion kepada bangsanya. Cuma cara menolongnya yang dengan kejiwaannya, dengan tekadnya. Dia cuma bisa membunuh satu mandor dengan kekuatannya. Lawan otoritasnya Fir'aun ya mental dia. Jadilah dari pangeran jadi pelarian, residivis. Dari diisi penuh, membumbung tinggi, amblek-blek, sampai kosong zero. Berapa tahun? 40 tahun. Waduh, itu udah lupalah jadi pangeran. Tapi 40 tahun kemudian datanglah Tuhan menyapa dia dalam semak yang berapi. Dan dia waktu itu sudah bilang, Tuhan, ojo guyon Tuhan, gitu ya. Aku sudah lupakan, saya tutup bukunya. I'm not prince. Saya ini cuma tukang angon kambing domba di padang gurun. Saya menikmati hidup ini. Jadi dari pendekar kelas wahid mengundurkan diri. Dan di situ dia mengalami perjumpaan. Tetapi Alkitab menolak, setelah dewasa dia menolak disebut anak putri Fir'aun. Jadi secara implisit, sebelum dia terpental, seperti Yusuf, itu secara roh dia memposisikan dirinya kepada sebagai orang Yahudi. Makanya dia bela budaknya Yahudi ini, orang Yahudi yang jadi budak waktu itu. Jadi ada satu panggilan yang tidak karena sebuah nalar. Karena kalau nalar, nggak mungkin Musa itu melakukan hal itu. Kalau nalar, nggak mungkin orang Majus ini datang ke Bethlehem untuk menghadap Tuhan Yesus. Karena secara nalar tidak ada alasan untuk dia melakukan. 2 tahun naik unta, tinggalin pekerjaan, melalui panas, terik dan dingin yang menggigil di malam hari, ancaman rampok. Ngapain? Inilah yang namanya panggilan. Ini yang namanya grace. Dan waktu Musa berkata-kata sama siapa? Tuhan bilang, engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Aku mengenal engkau. Jadi orang mendapat kasih karunia itu bukan bukan hanya enak dicintai Tuhan. Dicintai Tuhan tuh ya juga dikasih bukan dikasih ya. Punya dampak jadi soro. Jadi geli, jadi bergumul. Kalau Musa nggak punya hati nurani, dia bisa eng malah. Menikmati, mungkin dia sikat pak gitu ya. Itu budak-budak yang malas-malas itu sikat. Saya pernah lihat film Expendable apa
Waduh, orangnya kejamnya orang di desa itu diambili laki-lakinya semua sampai anak-anak dikoret-koret gitu ya. Orang suruh kerja, kalau yang nggak kerja langsung ditembak mati. Yang sudah capek, cambuk nggak kuat ditembak mati. Tapi sudah kerja sergap selesai itu diambrukkan gitu ya, dibunuh semua. Aduh Tuhan. Ya itu hanya film, tapi saya khawatir manusia akhir zaman tuh bisa punya naluri, punya hati nurani kayak begitu, punya hati nuraninya mati. Nah kalau Musa hati nuraninya nggak usah mati lah. Nah, itu kan bukan urusan saya, yang buat kebijakan dan bukan saya, tapi justru karena kasih karunia ada panggilan jiwa. Ini sedikit saya nggak ngomong saya seperti Musa, tidak jauh lah. Saya dapat PR tahun 2000 permanen residen. Ya, di Amerika. Dan waktu itu Amerika ekonominya sedang baiknya dan Indonesia lagi krisis. Wah, dapat PR itu seperti dapat tiket separuh surga. Dan saya baru selesai sekolah dari luar negeri. Ya, jadi bahasa Inggris. Jadi ndak gaptek amat gitu ya, walaupun tidak fasih. Jadi rasanya kebayang untuk itu orang nggak bisa bahasa Inggris terus atau nggak bisa bahasa Mandarin ke negeri orang asing itu bisa stres loh. Ngomong itu gak metu gitu ya istilahnya kan gitu. Mau ngomong apa gitu ya. Ya. Jadi tapi setelah saya sampai di sana berkunjung, tinggal sebulan, pulang itu kok saya tuh nggak ngerasa gerengnya gitu ya. Tapi secara nalar everything is promisable gitu ya, menjanjikan. Apalagi saya di family saya itu di Lakeland. Anda tahu kata Lakeland? Lakeland, tanah danau. Jadi tuh kota sebesar Surabaya, lebih besar, penduduknya cuma berapa ratus ribu, puluh ribu. Jadi terus banyak danau gitu ya. Wah, apik tenan gitu ya. Udaranya sejuk gitu ya. Ya. Tapi ya cocok untuk pensiun rasanya. Bukan. Lah anak saya kan ya sebagai anak, waktu saya memutuskan tinggal tidak jadi mengambil PR itu. Ayolah Pak, kok nggak pindah sana? Ayo gitu ya. Tapi ya saya nggak memutuskan untuk tidak. Dan 20 tahun lewat. Saya no regret. Saya tidak menyesali. I make decision in the right way. That's my calling. That's a God's calling in Indonesia. Jadi saya akhirnya memutuskan tidak mengambil dan meneruskan PR itu. Tapi saya melihat sesuatu yang indah. Nah, tetapi kan itu sedikit aja, istilahnya bukan berkorban ya. Kalau saya nggak punya panggilan, saya kan bisa mengambil kesempatan itu dengan lenggang tanpa ada satu pergumulan. Demikian Musa. Jadi bagaimana sebuah panggilan, seorang yang memiliki menerima panggilan, seperti yang orang yang ditentukan sejak semula menjadi serupa. Akhirnya kan Musa memiliki keserupaan sebagai sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan kan mesti ada kecocokan. Sampai mukanya bercahaya, itu baru sahabat gitu, ya toh? Nah, itu akan memiliki pergumulan. Karena ada sebuah panggilan, karena mereka yang ditentukan dan mereka dipanggilnya. Ada sebuah panggilan yang tidak secara nalar, tapi kita rasakan.
Oh, itu. Jadi jadi itu seperti di luar nalar, tapi kita harus ikuti. Nabi Yeremia kan sampai orang Cina bilang, buat aku ini tidak kepingin ngomong Tuhan, aku lah ngomong ini gegeran ini. Tapi aku tidak ngomong ini panas kabeh di dalam hatiku. Akhirnya saya ngomong. Yeskiel malah pahit lagi, kepahitan. Bisu. Nanti kalau waktunya suruh ngomong, buka mulutnya, Pak, bisu lagi. Makanya jangan jadi nabi. Itulah sebabnya Musa adalah seorang yang punya panggilan, dan dia akhirnya menemukan, dia bersedia menerima identitas, dan dia melakukan sebuah perjalanan dari yang dipenuhi bakat, kelimpahan, disuruh lepas, dan dia melakukan dipanggil untuk sesuatu yang berbeda. Tapi di situ justru dia menemukan sebuah perjalanan yang membuat his story, God's story. Kalau Musa memilih jadi pangeran, hari ini dia dikubur di salah satu piramid, dan namanya tidak pernah dicetak di dalam cerita buku yang paling banyak dicetak di dunia, namanya Alkitab. Dan dia tidak dibawa masuk dalam kekekalan. Tetapi kita juga lihat Musa akhirnya tidak masuk tanah. Terus so what? Untuk apa? What for? Untuk apa? Musa sudah memberikan jejak keabadian, karena dia sudah menggenapi, dia sudah membuat cerita yang bukan cerita dia, dan dia sudah diproses menjadi seperti yang Tuhan mau. Dia membuat cerita, dia membuat satu perjalanan hidup yang seperti Tuhan mau, bukan yang dia mau. Jadi Musa dikenang menjadi seorang yang disebut man of God. Musa punya gelar, punya identitas, namanya man of God, bukan prince of Egypt. Anda dipanggil menjadi siapa? Itu Anda harus temukan. Makanya kita akan menyelenggarakan webinar lagi, menemukan jubah yang hilang. Hidup bukanlah sekedar beraktivitas, tetapi menemukan kehidupan. Dan salah satu menemukan kehidupan adalah menemukan siapa kita di hadapan Tuhan. Dan Musa menemukan sekalipun dengan sebuah harga, karena sebuah identitas akan dilanjutkan sebuah panggilan di dalam hidup ini. Dan Musa melakukan sebuah journey 40 tahun di padang gurun. Dia bukan hanya sekedar melakukan tanpa makna. Melalui perjalanan itu dia menerima anugerah, menulis kitab, memimpin bangsa, diproses. Dan dia menjadi seorang pangeran yang berangasan, menjadi hamba Tuhan yang masih berlepotan, sering panik, bingung, sampai akhirnya dia menjadi seorang yang matang secara rohani. Mukanya bercahaya tanpa dia sadari. Dia begitu, seperti yang di bagian Pak Doni, dia menjadi seorang yang meekness, lembut, bukan karena dia flekmatik, tapi karena kekuatannya sudah dipatahkan. Tetapi justru di situ sifat Tuhan itu diimpartasi atau terimpartasi di dalam hidupnya. Dan akhirnya Musa menemukan atau masuk dan menemukan sebuah keabadian. Musa, perjalanan hidup Musa adalah satu potret. Dia mengenapi apa yang saya sebut vektor kehidupan. Dia menemukan titik pijak, titik awal. Dia punya satu garis, bukan garisnya dia, dan dia menemukan titik akhir, keabadian. Dia adalah orang yang diberi kehormatan mendampingi Tuhan Yesus waktu transfigurasi bersama dengan Elia. Musa bukan hanya tokoh yang luar biasa, tetapi dia adalah orang yang mengalah masuk dalam sebuah keabadian.
itu adalah sebuah contoh kehidupan selain Kristus. Dan Yesus lebih besar dari Musa, tapi Musa orang besar. Dia adalah seorang yang juga menginspirasi, yang mengajarkan pada kita what is life. Siaran Kamis pagi ini disebut True Life. Kita belajar tentang apa itu kehidupan sejati. Banyak orang menyempitkan kata iman, itu hanya percaya Yesus, diampuni, ditolong. Tetapi Ibrani pasal 11 menekankan iman. Terus karena iman Musa menolak disebut pada. Karena iman bukan hanya membuat kita diampuni. Iman membuat kita menemukan identitas diri kita. Iman membuat kita dikatakan dia memilih menderita bersama umat Tuhan. Calling dengan sebuah harga. Menolak kesenangan dosa di Mesir. Karena iman Musa mampu melihat jauh ke depan. Dia mampu melihat keabadian. Dia membuat dia sanggup, atau bukan sanggup, dia berani bertahan di hadapan Firaun tanpa takut. Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Ini bukan sebuah kegilaan, bukan sebuah kefrustasian, tapi sebuah panggilan menuju sebuah keabadian dan hidup sejati. Kisah Musa, dia adalah manusia biasa, tetapi dia menjadi ilahi dan hidup dalam dimensi keabadian. Dan dia memberikan satu jejak keabadian yang untuk kita teladani bersama. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Guana tadi. Silahkan Anda bisa bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan tentang manusia Musa. Telepon kami di 0315046.000, SMS atau WA di 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.